Halo semua, seneng banget hadir lagi lewat Merdeka kali ini. Dan topiknya seru, selalu jadi bahan pikiran. Tetapi hari ini jadi jauh lebih menyenangkan karena kita akan bahas soal orang tua milenial dan anak alfa. Dua generasi yang hidup di tengah dunia yang berputar sangat cepat. Pasti teman-teman juga banyak yang merasakan semuanya serba live, serba dilihat orang banyak, serba terburu-buru. Nah, tapi kali ini di Merdeka kita akan bikin ruang jujur-jujuran, ngobrol dengan teman-teman yang luar biasa hari ini. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Jadi kayak kaku gitu. Tapi gini, tadi aku udah bilang di awal jujur-jujuran karena pasti tuh yang kita rasain dalam percakapan kita selama ini tuh kan banyak tantangan. Tapi di sisi lain kita juga ngelihat bahwa setelah proses belajar sekian lama ada hal-hal yang kita jadi lebih paham gitu ya, gimana cara ngelakuin sesuatu, gimana cara kita berinteraksi. Dan kadang-kadang aku ngelihatnya si proses belajar itu juga sebenarnya kemewahan kan. Nggak semua orang tuh belajar tentang parenting gitu. Nggak semua orang pun udah kepingin gitu ya, udah ngerasa bahwa belajar pengasuhan itu penting, belum tentu dapat sumber informasi yang tepat. Jadi aku mau mengawali dengan mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu luar biasa. Ini benar-benar aku ngebayangin banyak banget orang yang selama ini tuh dapat manfaat dari what you're doing, what you've been saying gitu ya. Karena emang sebenarnya sumber belajar yang paradigmanya tepat, sumber belajar yang ngebuka pandangan dan pengalaman orang tua tuh jarang banget. Boleh nggak cerita dulu kenapa sih kok akhirnya memutuskan untuk ngerjain ini? Kan bisa juga jadi influencer topik lain gitu ya. Bener sih. Atau apa? Aku dulu nih. Kalau aku sebenarnya aku pikir aku suka nulis, Mbak Ella. Pertamanya aku merasa karena aku kuliah jurnalistik, terus aku mikir aku suka nulis, makanya aku nulis apapun deh gitu dari blogging. Tapi ternyata aku suka sharing. Jadi aku tuh suka gemes kalau aku tahu sesuatu, tapi orang lain kok nggak tahu ya gitu. Nah, dan ternyata aku punya privilege tinggal di Jakarta, di mana akses untuk ke psikolog anak tuh gampang gitu. Apalagi waktu anakku di daycare waktu kecil, itu psikolog anaknya tuh datang tiap 3 bulan. Nah, terus aku kayak, kok aku tahu informasi ini tapi kayak nggak banyak orang tahu ya. Makanya aku memutuskan untuk, nih aku yakin banyak orang yang nggak tahu, maka aku akan share aja gitu apa yang aku dapat dari psikolog anaknya. Aku share di blog dan kemudian ya berlanjut jadi Instagram dan akhirnya sharing di Instagram. Jadi aku pengen membuka akses yang lebih mudah untuk banyak orang yang nggak punya akses ke sana gitu sih. Dan itu tujuan itu yang kadang-kadang banyak yang lupa. Jadi kayak ada juga kan yang berbagi sekedar buat eksis aja gitu ya, atau misalnya atau berbagi tapi lupa tujuan jangka panjangnya. Dan sebenarnya sesederhana kayak aku nonton kontennya siapa gitu ya, kontennya Mbak Halimah, terus kayak ini semua orang harus lihat. Itu kan sebenarnya dengan kita share aja tuh udah membuka akses ke lebih banyak orang lagi. Bahkan jadi kadang-kadang nggak perlu kayak bikin konten sendiri ya kan, dari share konten aja. Yang yang paradigmanya tepat, yang buat kita relate dan sebagainya, itu juga udah ngelakuin sesuatu. Atau misalnya nyaranin orang untuk follow deh gitu. Itu aja kan udah oke banget sih. Follow deh. Follow tolong ya. Yang belum follow, walaupun udah banyak banget followernya. Terus kalau Mbak Halimah gimana? Hampir sama kayak Teh Nisa tadi, bahwa kesadaran bahwa aku tuh punya privilege banyak banget sebagai seorang ibu. Kebetulan I have to learn it a hard way, very hard way, bahwa anak yang pertama dulu speech delay Bu Ella. Khususnya aku ingat. Dan itu tuh benar-benar karena waktu itu merasa dunia digital, internet itu bisa memberikan kemudahan dalam pengasuhan. Akhirnya anak diserahin gadget gitu. Terus ada juga kecemasan-kecemasan seperti kalau anakku gak aku turutin kemauannya, nanti dia jadi anak yang gak bahagia dan aku jadi orang tua yang jahat gitu ya. Jadi apapun yang mau dimauin anakku, bahkan sebelum dia ngomong, dia nunjuk aja, aku udah lari sama suamiku apa gitu ya. Padahal itu belum tentu baik dan memang gak baik. Anak harus mengkomunikasikan kebutuhannya kan. Tapi ternyata pengalaman itu cukup lama Bu Ella, aku 2,5 tahun bolak-balik klinik tumbuh kembang. Dan aku sadar bahwa kayak Teh Nisa tadi, bahwa ini harus dibagikan kepada banyak orang karena banyak orang yang nggak punya akses ke sini. Bahkan aku aja yang di Jakarta ngantri klinik tumbuh kembang tuh bisa 3 bulan sendiri waiting listnya.
untuk dapat terapis yang tepat, yang accessible secara jamnya. Bahkan anakku pernah dioperasi waktu itu di spesialis ortopedik, kita tuh ngantri di dokter spesialis itu tuh sampai setengah 12 malam, anak kecil. Aku ngebayangin gimana perjuangan ibu-ibu lain yang di daerah lebih kecil, seperti di daerah-daerah. Akhirnya aku bikin konten dan bener, ibu-ibu dari daerah itu membagikan ceritanya bahwa ada seorang ibu di Aceh yang kalau mau mendiagnosa anaknya tentang tumbuh kembangnya gitu ya, dia tuh harus perjalanan darat 4 jam, di mana dia nggak mungkin bolak-balik hari itu juga karena udah nggak ada lagi, bukan angkot ya, katanya travel, jadi mobil pribadi yang disewakan. Jadi dia harus cari tempat menginap, itu cuman untuk satu hal, diagnosa. Gimana terapinya? Gitu. Jadi aku berusaha untuk memberikan konten-konten yang setidaknya bisa jadi stimulasi awal sebelum terjadi keterlambatan yang akhirnya harus pakai penanganan medis. Yang menurut aku sering di underestimate dari sharing tentang parenting ini adalah rasa bahwa kita tuh sama-sama ada di perjalanan ini sih. Jadi tadi pas dengar Halimah cerita soal aku punya anak berkebutuhan khusus, melalui proses yang sama gitu ya, ada rasa bersalah, ada kayak kepingin melakukan sesuatu buat anak gitu, intensinya baik tapi ternyata menemukan bahwa itu nggak tepat dan sebagainya. Itu tuh cerita yang dialami sama hampir semua orang tua ya, nggak usah ngomong semua deh, aku mengalami hal itu di banyak poin gitu ya sebagai orang tua gitu. Jadi kalau dipikir-pikir tuh sekarang salah satu modal jadi orang tua tuh punya koneksi yang kuat gitu ya, koneksi yang kuat ke diri kita sendiri, tahu yang kita rasain tuh sebenarnya apa, dan juga tentunya koneksi yang kuat sama anak, koneksi yang kuat sama pasangan, sehingga kemudian bisa sensitif sama responsif sama kebutuhannya gitu. Nah, tapi kalau dari pengamatan nih ya, kan berinteraksi dengan banyak banget orang tua ya, lewat komen ya, keliling kemana-mana, ngasih sesi, itu soal connection ini makin lama makin baik, karena toh semuanya sekarang udah serba digital, nggak susah ya buat connect sama siapa aja, atau sebenarnya makin lama tuh kualitas hubungan kita makin jelek sih? Kalau menurut aku kesini-sini banyak orang tua yang bahkan nggak sadar dia bisa ngomong dengan vibrasi atau frekuensi yang sama anaknya. Anaknya udah ngomongin apa, orang tuanya masih ngomongin apa gitu. Misalnya contohnya anak sekarang itu kayaknya di usia SD, awal-awal SD semuanya udah pakai term-term yang biasa mereka dengar di sosmed. Dan orang tuanya mikirnya ini apa sih, kamu maksudnya ngomong apa sih gitu. Dan dari situ aja udah muncul satu ketidaksinkronan, udah gap. Dari sisi anaknya ngerasa orang tuanya nggak asik. Dari sisi orang tua ngerasa anaknya, kamu tuh anaknya nggak punya adab gitu ya. Nah kayak anak zaman sekarang tuh nggak ada adabnya gitu. Jadi kedua ini harus ada, kita temukan semacam bridge-nya, jembatannya untuk bisa kembali terkonek. Meskipun kita adalah dua generasi yang beda banget dunianya. Dan what works dari your experience? Kalau aku tuh berusaha mematahkan orang-orang yang bilang parenting itu tuh otomatis, karena kayak parenting itu ya udahlah, kita juga tahu lah anak kita tuh akan tumbuh dengan sendirinya gitu. Nah itu yang aku selalu berusaha patahkan, kayak nggak bisa dari cara kamu bangunin anak tidur aja tuh beda banget gitu dari yang belajar dengan yang tidak, misalnya sampai cara dia makan, kebutuhan fisiknya dia, sampai kayak perlukah dipeluk berapa lama sehari. Jadi setiap detail hidup anak tuh sebenarnya kalau mau dicari teorinya sebaik mungkin tuh ada gitu. Nah itu yang pengen aku berusaha sampaikan sih selama ini, karena masih banyak banget sih Mbak Ella yang kayak otomatis aja gitu kan ya, anaknya juga dulu ya gue dulu digituin, sekarang gue gini. Yang nggak usah ngapain sih belajar parenting gitu. Parenting tuh kita pasti natural aja kok gitu. Sebagai ibu tuh punya istilahnya intuisi. Tapi itu ada benernya loh. Bener. Orang tua tuh punya intuisi, karena gini, kalau kita kayak bikin jadi kesusahan gitu kan, kayak aduh lelah banget sih jadi anaknya Nisa gitu, kayak intinya tuh kayak overthinking gitu kan, pasti pernah denger juga gitu ya, atau kayak Mbak Ella banyak banget teori gitu ya, dan sebagainya. Itu jadi another barrier kan, orang tuh jadi kayak udah pusing, mendingan udah deh kayaknya keberatan, kayaknya kesusahan, mending gue nggak kerjain gitu. Jadi insting tuh
ada gunanya juga kan Bener. Cuman kan nggak semua hal, karena insting itu kadang-kadang dipengaruhi banget sama gimana kita dulu dibesarkan. Kita otomatis aja orang tua kita ngebesarin kayak apa, kita lakukan juga gitu. Iya kalau ternyata tepat gitu ya, kalau ternyata udah beda zamannya, udah nggak tepat lagi dilakukan sekarang, itu sih yang aku selalu ingetin bahwa yuk belajar lagi yuk gitu. Yuk, sekarang aku ngalamin sendiri gini, aku tuh dulu nggak ngerti, generasi kita mana ngerti sih validasi emosi, regulasi emosi apalah itu gitu kan ya. Ya udah berantem sama suami, berantem aja. Di-dismiss terus. Iya, di-dismiss aja terus. Nggak penting. Nggak, jadi aku belajar, emosi kita harus diregulasi itu pada saat anakku tantrum, umur 2 tahun. Jadi psikolog anaknya bilang, ya ini tantrum, ini wajar, harus gini, harus gitu. Dan karena datang sama suami, setiap kali aku yang tantrum, suamiku yang kayak, it's okay, kamu sudah marah, kayak validasi anak 2 tahun. Oh terus kita bersama-sama, oh gini ya caranya. Jadi in a way itu kita juga reparenting diri kita sendiri sambil kita membesarkan anak kita gitu. Nah itu yang pengen aku ajak orang tua juga untuk menyadari, kitanya juga yuk gitu refleksi, kita tuh sebenarnya ada dalam tanda kutip tuh kurang apa gitu untuk bisa sayang sama diri kita sendiri, untuk bisa improve diri kita sendiri supaya kita juga bisa membesarkan anak kita tuh lebih baik. Tapi itu menyenangkan interaksinya atau melelahkan, atau kan ada juga orang tua tuh yang ngerasanya ngobrol sama anak, ngingetin anak tadi soal pola-pola tertentu, cara bangun dan sebagainya, itu tuh sesuatu yang kayak aduh anaknya juga terpaksa, gue juga bingung mau ngomong apa. Sebenarnya melelahkan tuh dulu karena anaknya balita. Siapa sih yang gak lelah punya balita ya kan? Lelah banget. Apalagi suami istri sama-sama kerja. Bener-bener kerja full time ngurusin balita satu. Gak pakai mbak, gak ada neni, gak punya ART sama sekali. Ya udah pasti capek gitu. Tapi yang sering aku dapat tuh kan, lu tuh ambisius banget ya gitu. Tapi si perkataan ambisius ini biasanya hanya dikaitkan sama kerjaan tuh. Perempuan ambisius adalah perempuan yang bekerja dengan sangat baik. Padahal kalau ambisius beneran tuh pasti juga mau do the best buat anaknya, buat keluarganya, buat pernikahannya gitu. Nah, jadi aku merasa aku pengen do the best di semuanya, dan itu emang capek banget sih. 3 tahun pertama aja, tapi ternyata begitu lewat dari situ anaknya juga jadi makin muda, udah bisa diajak kerja sama, nggak semelelahkan itu sih, udah kayak otomatis aja. Dan dapatnya jadi positif gitu ya. Jadi kayak apa yang udah diinvestasikan hubungan dan koneksi yang kuat itu kemudian ya kerasa jadi tadi semuanya udah ada polanya, udah ada kebiasaan dan budaya keluarga yang bikin ya interaksi jadi ya dari menyenangkan ke makin menyenangkan gitu ya. Sementara mungkin yang dapat tadi itu yang membosankan, yang nggak intimate dan sebagainya, itu jadi ya akumulasinya juga jadi negatif gitu kan akhirnya. Kalau ngomong koneksi itu sebetulnya yang lebih sulit koneksi sama diri sendiri tadi, kenal emosi, atau sama pasangan, atau sama anak, atau apa sih? Kalau aku sih justru yang paling sulit dan menantang adalah koneksi ke diri sendiri. Karena kalau dengan anak itu selalu mengkomunikasikan kebutuhan dan keinginannya itu lewat behavior. Setiap tingkah laku mereka kalau kita berusaha mengobservasi lebih baik, sebenarnya anak tuh udah ngasih tahu kita kok apa yang mereka butuhkan gitu ya. Kalau mereka udah mulai rese nih, apa-apa dibantu. Karena mereka belum complicated sebenarnya. Iya bener. Anak itu so simple. Dan mereka itu komunikatif banget. Kitanya yang mungkin nggak paham komunikasi mereka. Misalnya kalau anak kita udah mulai rese nih, apa-apa dibanting, apa-apa ditumpahin, mungkin kebutuhan geraknya tuh kurang. Dan mereka nggak, energinya harus kemana ini? Oke, berarti kebutuhan geraknya yang kita fasilitasi. Atau dia mulai sering membantah. Itu kan mungkin ada sesuatu yang harus dia ceritakan. Dan kita butuh mungkin 10 menit untuk duduk. Jangan pegang masakan di dapur, jangan pegang HP untuk dengerin kenapa sayang, mau apa. Yang kita lakukan adalah kadang-kadang kan anak kita lagi suka bantah-bantahan, kitanya juga kamu nggak pengertian banget sih jadi anak gitu, mama lagi sibuk gitu ya. Padahal anak itu justru butuh didengarkan secara eksklusif. Dan yang langkah yang mewah tuh sebenarnya si duduk 10 menit itu kan. Iya benar. Kayak tanpa handphone, tanpa mikirin yang lain, yang kayak present aja gitu ya, ada sama anak atau sama pasangan, atau itu sama diri sendiri gitu, kayak refleksi, meditasi, atau kalau Muslim ya sholat yang benar-benar khusyuk yang kayak ya udah fokus aja gitu. Mungkin bisa buat para ibu-ibu sebagai tips, para bapak ibu sebagai tips ya. Anak itu sangat membutuhkan tatapan mata kita. Kayak mereka berbicara nggak cuma lewat verbal, tapi ketika tatapan mata kita itu present, ngeliatin mereka, itu mereka ngerasa deeply connected gitu ya. Tapi
ini tantangan lagi Bu Ella. Ketika anak kecil, mungkin karena aku juga basicnya dulu guru TK ya, suka merhatiin anak kecil. Aku baru tahu malah. Gemes banget. Nah, sekarang seiring berjalannya waktu, anakku yang gede itu udah udah pra-remaja nih sekarang. Aku udah kehilangan nih beberapa clue-clue yang dulu ditunjukkan waktu dia kecil, dia nunjukin. Sekarang di masa pra-remaja, kayak misalnya dia marah aja, udah mulai diem. Udah mulai kalau ditanya, abang mau ngobrol nggak sama mama? Nggak mam, semuanya baik-baik aja. I know something is wrong gitu ya, tapi untuk kembali connecting ini tuh kayak aku agak-agak hilang arah sih, Bu Ella. Aku mau nanya juga sekalian, kira-kira di usia berapa ya diskoneksi ini rentan terjadi gitu? Iya, remaja tuh salah satu periode di mana jadi makin sulit sih. Memang jadi wajar. Tapi gini, tapi koneksi itu kan tadi, koneksi itu bukan cuma emotional connection kan. Sebenarnya si physical connection itu tadi natap mata, megang gitu. Kalau aku sama anak-anak tuh kayak mijetin gitu. Bahkan sampai mereka udah gede, sekarang anakku yang besar udah 26, itu kayak ya kalau pegal pijetin dan sebagainya, itu tuh jadi cara koneksi. Nah jadi kalau dia lagi, terutama pas masa remaja, kalau dia lagi kayak nggak pengen verbal atau emotional connection, biasanya tuh aku do physical connection gitu, yang kayak jalan bareng, lari bareng, pijet-pijetan dan sebagainya, dan nggak perlu ngomong. Jadi kayak diketok lagi gitu ya si pintu-pintu yang mungkin lebih tertutup. Dan yang paling penting juga tuh nggak baper sih ngelihat itu. Jadi kalau kita tahu tahap perkembangan anak, kita juga tahu cara bikin koneksi yang tepat tuh kayak gimana. Cuma yang aku pelajari, sebenarnya main dan interaksi yang menyenangkan itu tuh works di semua level. Ya kadang-kadang tuh orang tua tuh ya itu mungkin karena waktunya nggak banyak, jadi kayak langsung oke, agenda kita apa? Gue mau ngajarin soal ini, gue mau ngebahas soal kemarin pas konflik sama temen gimana gitu. Jadi kita udah datang dengan segala macam hal yang kayak ticking the box aja gitu kan, yang kayak ini harus gini, harus selesai. Ya udah, nanti habis itu saya pindah ke tugas berikutnya, masak dan sebagainya. Sementara kalau main itu kan ya kita datang tanpa agenda, dan itu juga yang kayak, Kak mau kemana Kak? Gitu, yang kayak enggak, aku cuma pengen duduk baca-baca aja Mam di sini. Ya udah, padahal kita udah pengen ngobrol kan, ya udah aku duduk baca-baca aja dulu. Nah tapi habis itu mungkin kayak diem-dieman setengah jam lebih gitu ya. Habis itu tuh terus baru yang kayak sinking gitu loh. Terus udah gitu kita kayak dapet pola sama-sama, udah lebih tenang. Nah itu tuh jadi jauh lebih mudah untuk kemudian ya udah sesudah koneksi secara fisik cuma duduk sampingan, habis itu baru bisa ngobrol. Nah yang kadang suka ngebingungin orang tua tuh emang seolah-olah waktunya jadi lebih banyak sih sama remaja dibandingin sama anak yang tadi ya, yang langsung simple, langsung cerita detik itu juga dan sebagainya. Nah tapi bahwa anak remaja tuh bisa ngeregulasi emosinya sendiri gitu ya, nggak langsung cerita kalau dia kesal, bahwa dia bisa tahu kapan waktu yang tepat buat dia, bukan buat ibunya untuk kayak curhat dan sebagainya, itu tanda kemajuan loh. Tanda kemandirian ya soalnya kan. Jadi aku tuh suka gini, kayak gini, Bu, susah banget Mbak Ella anakku buat cerita, dia kayak mau nyelesain dulu dan sebagainya. Itu tuh aku berarti ibu yang buruk ya, karena nggak deket sama anak dan sebagainya. Aku bilang, loh itu tuh bagus banget. Remaja normal justru ya. Yang mampu meregulasi emosinya, tahu, dan bahkan bisa bilang enggak, kayak punya boundary sama orang tuanya. Mam, kamu tunggu dulu ya, aku mau selesaiin ini dulu, aku butuh waktu yang tepat. Itu tuh artinya lu udah sukses ngajarin anak lo mandirian. Ibunya yang insecure. Bayangin kalau misalnya remaja masih tantrum langsung apapun yang dia pikirin. Jadi ada gunanya tuh si periode yang seolah-olah ada jarak dari orang tuanya tuh ada gunanya. Individualisme ya. Karena ibunya jadi insecure, ngerasa nggak dibutuhin lagi kan. Nah itu pentingnya ini punya diri sendiri ya. Karena kalau di anak kecil yang toddler nih, kebetulan adanya masih 4 tahun, jadi kayak ngerasa dibutuhkan setiap saat, dia langsung cerita, mamanya is the safest place. Kakaknya udah mulai ngasih jarak. Oh, aku salah apa? Ternyata justru bagus ya Mbak Ella. Bagus, berbahagia. Berarti prosesnya tuh sesuai dengan tahap perkembangannya.
Gimana nih kalau ini Nisa ngeliatnya? Sebenarnya emang paling susah sama diri sendiri karena nggak pernah ada yang ngajarin kita, itu yang pertama kan. Tapi yang aku sadari adalah Kurikulum sekolahnya nggak ngajarin itu ya? ada dong ya, kurikulum parentingnya juga Pengenalan nggak ada emosi kayaknya. gitu. Nggak ada. Dan yang paling sulit ternyata adalah ngajakin suami juga untuk kamu juga dong gitu, karena cowok tuh kan beda ya, mereka dibesarkan lebih parah lagi nih untuk si pengelolaan emosinya. Jadi gimana caranya kita sama-sama bisa mengenali emosi kita belajar dulu diri kita sendiri tuh sayang sama diri kita sendiri, si pernikahannya otomatis lebih kerjasamanya lebih oke, dan akhirnya parentingnya juga jadi lebih mudah gitu. Karena anak-anak ngelihat itu kan, ngelihat gimana kita punya koneksi sama diri sendiri, baru kemudian mereka nyontoh. Gitu. Nah itu jadi kayak kita 3 tahun pertama kan dar-der-dor dong ya, tentu saja ya nggak ngerti apa itu regulasi. Pokoknya kalau mau berantem kita berantemin aja, perkara kunci mobil hilang aja kan berantem ya, taruh di mana nggak tahu gitu. Kalau lama-lama kan nggak juga gitu, ternyata kita bisa jadi lebih kalem, kita jadi tahu waktu, kita bisa bikin boundaries ya, bahwa aku lagi marah loh. Kalau dulu tuh cuman kayak marah dan tidak marah, kalau sekarang tuh kayak aku masih marah tapi masih dikit, tapi aku belum mau ngomong sama kamu. Itu tuh udah bisa tuh mengkomunikasikan kayak gitu. Dan ternyata ke anak pun jadi lebih gampang juga tuh, kita pakai scoring emosi, marah kamu berapa? 9 to 10 gitu kan. Sekarang tinggal 2 misalnya. Nah itu juga dilakukan sama suami, dan ternyata aku rasa ketika hubungan suami istrinya baik, pola parenting juga jadi lebih mudah dijalani gitu. Dan hubungan suami istri baik tuh nggak berarti nggak bisa terjadi bahkan buat yang udah pisah ya. Bener. Banyak banget contoh, aku ketemu juga single mom, single dad yang walaupun hubungan pernikahannya itu udah nggak utuh, tapi hubungannya sebagai ayah dan ibu buat anak-anaknya tuh bisa tetap kuat, walaupun tantangannya tentu juga. Bener, karena juga perannya kan banyak. beda ya, ayah ibu Betul, dan suami istri tuh perannya beda gitu. Jadi ya akan sangat mungkin sih co-parenting itu. Betul. Jadi sama pasangan belajar terus, sama anak juga belajar terus gitu. Nah, kalau lihat proses belajarnya gitu ya, sebenarnya si koneksi ini tuh banyak banget yang berkait juga sama hal-hal yang sifatnya alam sih. Aku tuh sering banget ngasih saran ke orang tua bahwa yang namanya koneksi sama alam, kegiatan di luar ruangan gitu ya, itu juga bagian yang penting banget. Karena kayak kalau aku sendiri sih sering kayak kalau kayak lagi suntuk, lagi nggak ngerasa bisa present gitu, keluar dulu, kayak tau kan, nikmatin matahari, ngelihat bener-bener walaupun cuma 2 menit, ngelihat rumput, ngelihat awan dan sebagainya, itu kayak bring me back to the present. Dan rasanya tuh daripada marah sama anak, mending keluar bentar terus balik lagi tuh udah kayak lebih siap berespon ke dia. Nah tapi ngendaliin emosi itu kan juga soal lu nggak bisa dapet apa yang lu mau saat itu kan. Maksudnya kayak kesel banget kalau kita nggak bisa ngendaliin emosi itu, yang kayak ya udah marah aja gitu kan. Nah ini ngajarin anak buat nunda dan bilang enggak sama dia gitu ya, ngajarin dia batasan-batasan, itu selama ini susah nggak sih buat kalian? Aku dulu, aku tuh sebenarnya nggak susah karena ibuku tuh strict banget juga. Jadi strict banget sampai kayak banget enggak atau disiplin enggak yang banget, tapi aku merasa aku belajar banyak banget dari ibuku, dan ternyata orang lain tuh enggak dapet itu dari orang tuanya gitu. Itu kemewahan sih sebenarnya. Iya, orang tuh suka bilang privilege tuh kayak kondisi sosial ekonomi, bisa punya ART gitu bisa punya kerjaan, bisa liburan. Sebenarnya tuh kemewahan tuh juga hubungan sama orang tua kita dulu gitu yang kita pelajari dan waris. Jadi nggak sesusah itu, karena bahkan ibuku sama anakku ya, cucu aja masih bisa bilang enggak loh menurut aku, meskipun ya tentu banyak ya ngasih segala macam, tapi masih menurut aku masih oke banget gitu boundariesnya dibandingin nenek-nenek lain siapa gitu yang ya. di nenek kakek manjain Iya, cucu. nah karena juga ke anak-anaknya juga kayak gitu bilang enggak ya, kalau kamu mau nangis nangis aja, nangis itu bukan senjata gitu kan. Itu tuh ibu aku udah omongin itu ke aku, sehingga aku pun jadi lebih gampang ke anakku, aku nggak boleh kalah gitu ya sama anakku. Jadi di masa-masa tantrum dia itu tuh, karena dia kebetulan temperamennya difficult, dia ada SPD juga Mbak Ella, jadi suara keras dikit tantrum gitu kan. Jadi
banyak banget hal-hal yang bikin dia tantrum tuh gampang gitu. Jadi kalau misalnya di mall dia tantrum ya udah aku bersabar saja nungguin. Jadi di foto-foto di umur 2-3 tahun tuh banyak banget dia di lantai mall. Iya, glosor. Tapi pernah nyoba ikut selonjor nggak? Soalnya Binder, aku anak pertama aku nggak pernah tantrum, beda temperamen. Tadi ya yang anak kedua ini lebih ekspresi emosinya tuh lebih intens sehingga dia tuh tantrum gitu ya, lebih sensitif dan sebagainya. Itu aku pas pertama kali dia tantrum tuh kayak freeze gitu, bingung. Terus aku kayak oke kan berusaha sensitif sama kebutuhannya apa, tapi aku nggak tahu dia tuh butuhnya apa. Jadi dia selonjoran di lantai mall, aku ikut selonjoran di lantai mall. Terus habis itu aku kayak ngerasain banget, gila berisik banget loh Nis itu. Yang kayak lampu terang banget, terus udah gitu itu yang kayak kaki-kaki berkeliaran tuh suara dari lantai bawah tuh kedengaran. Jadi terus aku kayak tiba-tiba sadar nih overstimulasi nih anakku nih pasti yang kayak wah udah benar-benar sensory overload gitu yang kayak butuhnya tempat tenang dan sebagainya. Dan kayak jadi aku bawa nih ke tempat yang tenang, ke tempat yang lebih gelap, di ruang menyusui. Waktu itu yang nggak ada siapa-siapa gitu. Sebelumnya tuh kayak bingung gitu mesti ngapain. Iya, dan untungnya aku punya psikolog yang bisa aku tanya kapan aja itu. Jadi ya udah nanti kalau gini harus diapain itu tuh dijelasin, dan akhirnya aku kayak oh ternyata nggak susah itu ya bilang enggak gitu. Jadi sampai masih detik ini pun gak? Masih ada nggak enak dikit, justru makin besar karena udah bisa nego kan. Tapi kan aku udah bisa kayak gitu. Kalau waktu kecil justru gampang, dia dibilang enggak nangis, ya udah kita tungguin aja dia nangis. Abis itu kita peluk, wah udah teori segala validasi gampang. Tapi begitu anaknya udah sekarang umur 8, 9 itu kan udah berargumen kan. Dia mempertanyakan, jadi kita mempertanyakan diri iya, kita jadi juga. kayak ini bener nggak ya gitu, kok gue jahat nggak ya gitu. Nah itu udah ada, tapi aku sih so far masih, karena gini aku tuh ngerasa anak aku tuh hidupnya gampang banget, jauh lebih gampang dari aku ya. Tentu saja dia nggak ke sekolah naik angkot dong. Ya siapa juga yang berani ya, kayak di Jakarta agak susah ya ke sekolah naik transportasi umum gitu-gitu. Jadi aku harus nyari cara di mana nih biar hidupnya agak dibikin susah dikit gitu. Ya itulah dengan cara-cara nggak pernah beliin dia mainan misalnya, karena dari kelas 1 SD tuh aku kasih uang jajan mingguan. Kalau misalnya dia mau beli mainan ya dia harus nabung sendiri. Uang jajannya juga nggak banyak ya, hanya 25.000 saja satu minggu. Jadi kalau mau beli mainan 250.000 dia nunggunya tuh lama gitu. Dan tapi ternyata semakin sering dia nunggu, semakin gampang buat dia untuk nunggu. Iya tentu. Iya, dia nggak keberatan loh. Itu karena itu dilatih kan. Iya, dia kayak ada mainan ini tapi uang aku kurang 50.000, ya udah nggak apa-apa. Terus aku bilang kalau misalnya udah nggak ada gimana mainannya, ya udah nggak apa-apa beli yang lain aja. Gampang banget ya gitu. Coba kalau kita coba bercermin pada diri kita sendiri. Karena masalah-masalah, karena aku di keuangan ya, masalah-masalah keuangan yang terjadi itu kebanyakan karena nggak bisa nunggu Mbak. Iya betul. Ya kan? Si delaying gratification itu bukan cuma soal nggak dapet mainan sekarang gitu ya, tapi soal minjemnya berlebihan apa enggak gitu. Bener, kayak gajiannya 2 hari lagi, nggak apa-apa deh pakai kartu kredit dulu aja, ntar pas gajian dibayar. Itu kamu nggak bisa nunggu loh selama 2 hari, why gitu. Apa yang membuatmu sangat sulit menunggu? Dan banyak sekali kejadian-kejadian kayak berakhir beli pakai paylater atau pakai pinjol, itu karena nggak punya kemampuan menunggu dan nggak pernah dilatih dari kecil itu gitu. Dan yang aku liatin ke anakku adalah aku juga nunggu loh gitu. Jadi aku itu pengen ditunjukin gitu. Ditunjukin kan? Dan aku tuh verbally gitu ngomong, aku pengen ini tapi uangku belum cukup, aku nabung dulu deh, kayaknya aku perlu nabung 3 bulan. Padahal sebenarnya aku bisa aja misalnya beli, cuman itu diomongin dan ditunjukin gitu. Jadi emang tujuannya adalah ngasih anak tantangan biar dia ngelewatin kesulitan, terus habis itu dia ngerasa berhasil, terlatih, dan makin lama ya akan bisa ngadepin kesulitan yang lebih tinggi lagi gitu ya. Makin lama makin sabar, makin lama makin bisa nunda, makin lama makin bisa bikin perencanaan. Sebenarnya itu kenapa delaying gratification itu penting banget juga, karena itu kaitannya sama bikin planning kan. Gimana kalau berarti kita pengen sekarang ya nggak sekarang. Kita sebenarnya lagi ngajarin anak kita bikin strategi, kita lagi ngajarin dia bikin priority gitu kan dengan mendelay itu. Nah tapi kan ini aku gampang ya Mbak Ella, karena dari kecil aku udah tahu nih aku menghadapi tantrum dia dengan kayak very smooth. Lagian anakku juga 1 gitu ya, nggak ada distraksi dari adiknya segala macam. Nah tapi kalau udah terlanjur gimana sih? Misalnya orangnya udah melewati si fase tantrum, dikasih semuanya, sampai aku pernah lihat anak SD masih tantrum, ya kan? Masih glosor di lantai. Nah itu gimana sih sebenarnya cara menghadapi anak yang nggak bisa? Harus dilatih ulang sih. Jadi kan sebenarnya kalau kita lihat latihan buat delaying gratification tuh ya mulainya dari umur 2 tahunan lah. Karena kalau sebelum 2 tahun tuh aku selalu bilangnya kayak
dia sebetulnya lagi belajar meregulasi tubuhnya. Jadi ya nggak mungkin tuh kita yang kayak ASI nanti tunggu dulu ya, kamu melatih delay gratification, kita nggak ngasih dia ASI atau kita nggak gendong dia dan sebagainya. Itu kayak disiplin yang kecepetan dan salah kaprah gitu, karena dia justru perlu belajar bahwa dunianya aman gitu kan, dia dapat apa yang dia butuhkan lewat dia nangis dan sebagainya. Tapi begitu anak kita tuh bisa ngomong, bisa dijelaskan gitu ya, bisa mengerti apa artinya menunggu gitu dan sebagainya, itu di umur 2 tahun sebenarnya kita udah ngelatih dalam berbagai bentuk, dan itu ideal banget karena di 2 tahun itu kan dia juga mulai berhubungan dengan dunia, mulai bisa ngambil barang sendiri gitu ya. Jadi dia ngerasa lebih powerful, tapi di sisi lain kita mau ngajarin bahwa powernya dia tuh nggak berarti dia bisa seenak-enaknya dapat sesuatu segera juga. Nah tapi gimana tadi kalau udah SD 9 tahun, 12 tahun, nah itu dilatih lagi sama kayak kita ngelatih anak 2 tahun sih. Jadi dari awal diingetin gitu ya, aku bahkan taruh kayak poster-poster yang kayak misalnya anaknya nggak bisa delay gratification makan snacknya sebelum makan makanan utama ya, di lemari snack tempelin aja gitu ya kertas ini sesudah. Jadi kita tambahin cues-cues tambahan yang jadi reminder buat dia. Nah yang kedua yang juga selalu efektif tuh sebenarnya buat bisa nunda, anak tuh harus bisa ngasih positive self-talk buat dirinya. Nah banyak banget anak-anak yang aku temuin tuh yang kalau nunda tuh nggak tahu tuh bahwa kalau kita tuh bisa ngajarin otak kita dan hati kita gitu kayak, aku bisa kok nunggu, ya sih aku pengen banget sih es krim ini, tapi aku cuma bisa 1 dessert dalam 1 minggu gitu, misalnya nunggu sampai hari Sabtu, hari ini masih berapa hari lagi nanti aku bayangin kalau misalnya es krim. Jadi dia melatih toleransinya dia terhadap si frustasi-frustasi, terhadap keinginan, dan itu tuh modalnya tuh cuma omongan sih. Nah yang kebanyakan terjadi buat anak yang nggak bisa nunda tuh justru dia yang kayak mensabotase dirinya sendiri gitu. Kayaknya aku nggak bisa gitu ya. Nggak bisa, aku kayaknya nggak mungkin. Aku tuh orangnya nggak sabaran, Mam, atau apa. Nah itu makanya tadi aku senang banget waktu Nisa bilang yang kayak, lu tuh nyontohin ke anak lo gitu ya, bahwa yang kayak ya mama juga nunggu, pengen banget, tapi nunggu gajian dulu, nunggu nabung dulu dan sebagainya. Karena itu sebenarnya yang dicontohin tuh juga gimana lu ngendaliin diri lu sendiri lewat kata-kata yang disampaikan ke diri kita yang jadi afirmasi buat diri kita buat jadi lebih kuat. Dan itu nggak lama kok. Maksudnya cuma memang susahnya kalau dia udah makin besar, tadi tantrumnya tuh biasanya udah makin lama. Ibarat aku tuh suka ngasih ilustrasi tuh kayak vending machine gitu loh. Jadi kalau misalnya kita udah biasa nih masukin koin terus keluar gitu ya makanannya atau apa gitu. Nah koinnya si anak ini kan ya ngancem, nanti aku gini Mam, nanti aku nangis, atau nangis beneran, atau ngancem beneran dan sebagainya. Begitu dia coba cara itu bertahun-tahun dan berhasil, keluar terus nih, dikasih terus gitu kan, diturutin. Terus begitu si vending machine ini si ibu mulai ngubah strategi, dia bakal ngamuknya lebih berlipat ganda sih. Bakal kayak nendang-nendang gitu kan, kita juga gitu nyoba kan. Lebih keras ya? Nyoba lebih keras dan sebagainya. Nah, biasanya di situ terus orang tuanya luluh gitu, udah niat nih, udah denger kayak gini bakal ngejalanin. Nah itu jadi konsistensi, kesadaran bahwa oh anak kita tuh lagi kayak gini nih, dia bukan menderita sih gitu, dia perlu melalui si kesulitan ini, dia perlu latihan ini. Itu tuh yang bikin kuat. Walaupun ya kalau ditanya tega nggak tega sih selalu nggak tega ya, kalau ngelihat anak susah, kalau ngelihat anak nangis atau kayak lagi luar kendali. Tapi aku selalu bilang, jadi salah waktu kecil, resiko-resiko mereka pada waktu kecil tuh jauh lebih ringan sebenarnya dibanding resiko-resiko pada saat besar gitu. Sekarang tantrum doang gitu ibaratnya. Tapi kalau kelibet utang miliaran, atau kayak kalau korupsi sekian banyak karena nggak bisa mendelay gratifikasi, itu apa enggak masalahnya bukan cuma merugikan kita tapi merugikan seluruh bangsa Indonesia gitu ya. Bener juga. Nggak mau benerin parenting lu sekarang sih begitu ya, bukan cuma demi kebaikan anak dan keluarga, tapi ya karena dia akan jadi anggota masyarakat yang nanti nyusahin orang banyak gitu loh. Ini tuh yang cerita-cerita ini loh yang gak dikasih terus bakar rumah itu. Itu banyak banget kan ya, karena dia tantrum kan itu sebenarnya anak remaja tantrum. Serem juga tapi kalau udah terlanjur ya. Terus ada pengalaman khusus soal ini? Kalau aku sih, kalau tadi Teh Nisa ibunya sosok yang strict soal bilang no, kalau aku mungkin ibuku tuh adalah
no-nya pakai huruf besar terus ada exclamation mark-nya 3 gitu ya. Kalau gitu. No. Gitu. Dan ketika no abis itu dikasih shame and guilt. Mau jadi apa kamu? Makan jajan kayak gitu kayak orang kaya, kita tuh orang miskin, kita tuh gini gitu ya. Jadi masuklah yang tadi, jadi negative self talk ketika aku menginginkan sesuatu. Jadinya oh enggak, aku tuh enggak pantas dapat kayak gini. Aku tuh bukan orang kaya. Aku tuh gitu. Jadi dari situ aku belajar untuk bilang no ke anak tuh enggak perlu pakai guilt and shame kok. Bisa dengan no, tapi mama tetap dampingin kamu ngelewatin hal yang susah ini. Mama enggak bisa izinin sekarang, tapi mama sayang banget loh sama kamu. Kita bisa lakukan hal yang lain. Jadi bilang no tapi dengan in baik another hati way, dan dengan hormat, dengan kasih sayang, bahwa no itu bisa disebutkan dengan kasih sayang. Dan anak tuh nggak selalu terluka loh gara-gara no. Mungkin dengan no-nya kita dia ketemu diri ibunya yang wah ternyata ibu juga kesusahan kok bilang no ke aku, tapi dia melakukannya with grace and beautifully gitu. Jadi anak paham bahwa boundaries itu sebenarnya sesuatu yang bikin kita semuanya agak kesulitan dan kurang nyaman, tapi we're in this together gitu loh. Jadi lebih senang juga melakukannya. Iya, kayak vaksin sih. Jadi anak tuh bukannya luka kalau dia dapat kesulitan, kalau dia dapat tidak gitu ya, tapi dia kayak dapat immunity tambahan gitu ya, kekebalan tambahan yang bikin dia kuat ya. Ada demam-demamnya dikit gitu kan. Ada kayak sakitnya pas nyus dan sebagainya, tapi sebetulnya kita lagi ngasih dia sesuatu yang sangat berharga gitu buat tahapan ke depannya. Seru ya. Ngomonginnya agak lebih mudah daripada mempraktekannya. tapi aku yakin banget sebetulnya justru itu gunanya kita nonton, kita melalui percakapan kayak gini, karena dunia digital tuh sebetulnya kalau kita cari informasi-informasi yang berguna tuh bisa dapat banyak hal gitu ya. Tapi dunia digital sebagai sumber belajar itu selama ini buat banyak orang itu nggak selalu efektif gitu ya. Dunia digital malah kadang-kadang juga jadi sumber apa ya, contoh yang nggak terlalu baik kali ya, atau kayak membangkitkan kecemasan-kecemasan tertentu. Ngelihat itu juga nggak sih sebenarnya proses belajar di dunia digital tuh nggak optimal buat banyak orang. Kamu dulu. Oh ya, kedua ya. Kalau aku karena memang di keluarga itu kita punya sebuah budaya bahwa kita ada waktu-waktu tertentu untuk kita off screen semuanya satu keluarga. Dan aku tekankan kepada anakku bahwa belajar itu adalah sesuatu yang menyenangkan, bahwa belajar itu adalah kegiatan family. Jadi kita nggak bisa dengan screen kita masing-masing lalu kita being as a family, keluarga yang utuh itu sulit. Tapi kalau misalnya nih kita pergi ke toko buku bareng-bareng untuk book shopping bareng-bareng, itu tuh bisa kita lakukan secara keluarga. Dan belajar itu kalau kita disconnected sebagai keluarga dan berusaha belajar itu bakalan susah banget. Gimana kalau kamu misalnya tersesat di antara belantara informasi dan kamu nggak punya orang yang harus kamu tanyain, itu kan bakalan susah banget buat anak. Jadi aku sendiri di rumah dilatih sih Bu, jadi kayak bener-bener bikin latihan, jadwal latihan bahwa hari ini kita tuh baca buku sama-sama. Dan kita ada jadwalnya, nanti si kakak kayak semacam ngasih tahu ke kita dia udah baca apa aja sebulan ini. Nanti ayahnya juga ngasih tahu dia udah belajar apa aja sebulan ini gitu. Jadi berusaha di kultur yang serba instan, kita kembali lagi tadi ya delayed gratification, kita balik ke sesuatu yang tidak seinstan itu gitu. Dan itu berapa lama tuh sampai habitnya jadi? Ada nggak periode? Atau karena dari kecil banget jadi jauh lebih gampang, nggak ada periode anak nolak dan sebagainya, suami nolak gitu? Ngapain sih? Iya. Kok aku nggak boleh main handphone? Sampai saat ini kita masih berusaha bangun dan masih ada yang kelepasan juga, kayak si Ade kan, ini apa sih pada baca? Ade kan belum bisa baca gitu ya, belum, maksudnya lebih bosan, boring banget gitu. Tapi kita masih mencoba sampai sekarang bahwa kita udah ketemu nih sama peraturan ini, bagaimana kita tetap patuh ya sama peraturan ini. Kita coba aja kalau misalnya ada hal-hal yang kayak bikin kita kurang nyaman, kita sesuaikan, tapi ini tetap dicoba ya gitu. Intinya kayak sama-sama belajar dan sama-sama tetap mencoba gitu.
Kalau aku tuh justru pembicaraan tentang belajarnya sama diomongin juga kayak tadi tentang menunggu gitu ya. Aku tuh benar-benar verbal ngomong bahwa belajar itu nggak cuman karena kamu anak sekolah loh. Nini gitu ya, ibuku tuh belajar merajut karena memang belajar merajut. Belajar merajut karena tidak bisa supaya jadi bisa gitu. Terus aku tuh rutin banget tiap tahun kayak belajar apapun aja random kayak pernah ngambil coaching misalnya padahal nggak jadi coach juga sih. Cuman pengen belajar aja dan untuk nunjukin bahwa aku juga belajar loh. Aku belajar bahasa pakai aplikasi. Nah itu tuh aku omongin ya aku sedang belajar. Aku udah bisa ini loh. Itu diomongin secara verbal sehingga dia nggak merasa proses belajar tuh hanya terjadi karena dia pergi sekolah. Atau hanya terjadi karena dia baca buku misalnya. Nggak gitu. Misalnya kamu, aku pengen bikin ini deh, ibu pengen bikin cookie misalnya. Terus dia cari resep sendiri. Nah itu juga belajar. Nah itu dunia digital ngebantu banget ya. Ngebantu banget sebenarnya. Jadi kita juga bisa banding-bandingin. Tapi aku tetap karena dia sudah berubah ya. Umur 5 tahun umur 5 tahun tuh dia bilang ibu tuh lebih pintar dari Google. Kalau sekarang kayak kalau aku ngomong apa, coba boleh cek dulu. Iya, aku boleh googling dulu enggak? Karena kayaknya ibu salah. Meragukan. Udah gitu kan, udah meragukan. Anakku juga ada tuh yang jawab gitu. Coba aku tanya dulu ke teman baikku siapa ChatGPT. Iya gitu. Kayaknya dia lebih pintar. Iya kayak are you sure ibu? Udah gitu kan. Nah tapi gimana caranya bahwa aku ngasih tahu dia nggak semua informasi yang kamu baca tuh benar gitu. Dan menurut aku boundariesnya tetap ada di orang tua sih. Apakah dia dikasih gadget sendiri kah? Seberapa sering dia boleh pegang gadgetnya kah? Nonton itu di mana? Nah hal-hal kayak gitu yang menurut aku justru jadi sangat penting. Karena aku shock sih ya anak kelas 3 kok punya WhatsApp group gitu kan. Belum waktunya sama sekali. Gitu. Anakku belum aku kasih handphone sama sekali karena ya udahlah pergi sekolah juga diantar jemput, les diantar jemput, dia nggak perlu punya handphone. Tapi ternyata teman-temannya punya. Nah tantangannya kan jadi di situ ya, bukan hanya dari belajar tapi ntar dia FOMO nggak ya gitu, gue jahat nggak ya gitu dengan nggak ngasih dia handphone. Tapi ya mungkin karena anaknya cowok juga ya, cuek banget. Nggak apa-apa, ya udah it's okay lah. Kayak dia tahu bahwa kalaupun dia maksa nggak bakal aku kasih gitu. Karena ya tadi strict lah sama hal yang boleh dan hal yang nggak boleh gitu. Jadi kan dua-duanya nih sebenarnya dapat manfaat yang optimal gitu kan dari sosial media dan ya kerja di situ gitu, jadi influencer di sosial media. Tapi ada nggak sih hal-hal tertentu yang butuh banget diantisipasi sama orang tua? Kan banyak juga orang tua yang kayak nggak kebayang gitu resiko-resiko yang sebetulnya dihadapi. Walaupun aku tuh kayak very big believer of technology gitu ya, yakin banget bahwa teknologi ini solusi nih buat pendidikan, kita bisa dapat kualitas yang lebih baik, bisa ketemu sumber belajar yang lebih baik gitu ya. Tapi akan optimal cuma kalau kita juga tahu resiko-resikonya tuh sebetulnya lagi-lagi banyak yang underestimate nih, banyak yang ngerasanya oh tadi takut anaknya susah kalau nggak dapat mainan, tapi nggak takut anaknya berjam-jam ada di dunia yang malah nggak kelihatan mata sama sekali. Boleh nggak kasih disclaimer buat teman-teman? Aku sering banget sih bikin konten jadi orang tua tuh jangan gaptek. At least kamu tau lah anak kamu tuh main gamenya tuh game apa, gimana cara kerjanya, age ratingnya gimana, bisa komunikasi kah sama orang gitu. Jadi nggak bisa tuh kita ngelepasin anak dengan gadgetnya sendiri, habis itu terserah dia aja mau download apa bisa, mau main apapun bisa. Itu tuh menurut aku hal yang menakutkan sekali, apalagi kalau gamenya bisa ngobrol sama strangers. Kita kan nggak ngasih ya, anak kita tiba-tiba ngobrol sama siapa gitu di jalan kan nggak ngasih, kok kamu bisa sih ngasih? Biasanya orang tua tuh kebalik, jadi kalau ketemu orang nggak kenal di jalan jangan dideketin jauh-jauh. Iya benar. Tapi ketemu orang di layar tenang aja. Iya, nggak kepikiran bahwa itu juga strangers dan itu tuh mengerikan gitu buat aku. Jadi aku selalu bilang dan aku banyak banget bikin konten. Yang pertama itu jangan gaptek, yang kedua itu anak tuh jangan dikasih short video sih. Yeah. Kayak TikTok Shorts, Instagram, sebenarnya sih sosial media apapun aku tetap gak kasih ya. Cuman sebisa mungkin tuh jangan. Pertama attention span parah banget ya. Aku sendiri menyadari aku lihat reels-reelsku yang lama kok panjang-panjang banget ya. Sampai ada yang 3 menit gitu 3 tahun yang lalu. Sekarang tuh cuman 5 detik, 10 detik. Dan attention span orang tuh makin rendah. Aku nggak mau anakku kayak gitu. Apalagi nih anak-anak masih perlu baca buku utuh. Itu pasti nggak bisa dong ya kan kalau attention span-nya rendah. Jadi sebisa mungkin jangan kasih short video. Dan itu orang tua nggak tahu
Terus ada juga yang bilang gini, nggak tahu efek dari si penggunaan teknologi dan sosial media ini buat otak gitu kan, buat apa ya, kayak cara kerja tubuhnya dan banyak yang nggak punya kuasa karena di handphone anaknya udah nggak ada, di handphone dia udah nggak ada, dipinjemin sama neneknya. Nah hal-hal kayak gitu-gitu yang menurut aku nggak apa-apa loh kita tuh dinyinyirin, nggak apa-apa loh kita dijulidin daripada anaknya dikasih sesuatu yang kita nggak tahu dia nonton apa. Dan algoritma itu kan ngeri banget ya. Pertama dia nonton superhero, kartun. Lama-lama jadi superhero tidak kartun, lama-lama jadi behind the scene, lama-lama jadi kayak kekerasan segala macam. Menurut aku enggak sih gitu. Jadi batasannya tetap harus ada di diri kita dan gimana kita berani untuk bilang tidak juga ke orang-orang di sekitar anak kita gitu. Karena kita harus ngelindungin mereka gitu ya dari hal-hal yang mungkin nggak kelihatan depan matanya baik-baik aja gitu, tapi sebenarnya lagi melanglang ke banyak banget tempat yang penuh dengan resiko-resiko. Tapi itu butuh orang tua yang bisa bilang enggak ke anak juga kan. Bisa bilang bahwa kayak kamu harus tanggung jawab, aku punya hak buat ngecek ini dan ngadepin anak yang mungkin protes bilang ini privacy aku gitu ya dan sebagainya. Kalau aku sih lebih kebetulan anakku yang cowok yang sulung itu banyak ditanyain sama ibu-ibu yang lain gitu. Kok dia bisa sih baca lebih dari 50 buku setahun? Karena anakku ngabisin hampir 100 judul setahun. Kok bisa sih dia umur 10 tahun tuh udah fasih banget masak, beres-beres. Aku bilang karena aku kasih izin dia untuk ngerasa bosan. Dan memang nggak punya kegiatan gitu. Karena orang tua zaman sekarang takut banget anaknya bosan. Nanti dia bosan. Padahal nanti kasihan ketinggalan zaman. Karena aku izinkan anakku untuk ngerasa bosan. Akhirnya karena dia nggak banyak sekali waktu luang yang dia punya, jadi banyak baca buku, jadi akhirnya banyak latihan, jadi akhirnya banyak explore dengan alat-alat di dapur gitu ya, bahan makanan. Dan ya itu tadi, tapi mungkin ini pertanyaannya jadi pertanyaan berikutnya Bu Ella ya. Ketika sekarang kita tuh gampang banget menilai misalnya nilai pendidikan anak tuh bisa kita lihat di rapor gitu ya, banyak juga prediksi-prediksi seperti anak saya itu tipe belajarnya ini gitu ya. Belum lagi tes-tes yang dari sidik jari aja katanya udah ketahuan karakter anak gitu ya. Sebenarnya kita ngitungin progres belajar dan perkembangan karakter anak tuh paling tepat apa ya Bu indikatornya? Pertama kayak nggak ada satu indikator gitu kan. Jadi yang selalu aku bilang kalau nggak ngomongin pendidikan tuh kan kompleks banget. Kita nggak cuma bilang anak udah bisa ngitung sampai berapa gitu ya, tapi kita kayak misalnya lagi ngomongin karakter tadi, dia sabar apa enggak, dia punya semangat juang apa enggak. Kan tujuan kita kan bukan cuma kayak oke, anakku semester ini dapat 8 matematika berarti nanti semester depan dia harus 9. Enggak, ngapain kalau cuma pendidikan yang kayak gitu sih ya. Pada akhirnya dia nggak akan sanggup tuh menghadapi dunia yang sangat kompleks gitu kan, dengan pekerjaan yang berbeda, dengan etika-etika yang benar-benar harus dijaga dan sebagainya. Nah, jadi yang paling penting tuh kita emang punya indikatornya tuh harus betul-betul beragam. Sama aja kayak periksa kesehatan gitu kan. Aku kadang-kadang suka handphone kesehatan aja gitu ya. Orang tuh kayak banyak banget gitu ya. HB-nya berapa, laju darahnya berapa, leukosit berapa dan sebagainya. Tapi kenapa ya kita kalau sama pendidikan tuh cuma juara cerdas cermat gitu ya. Atau kayak lulus dengan nilai sekian. Padahal enggak itu sama sekali gitu. Kadang-kadang jadi proksi kita terhadap kesuksesan anak tuh proksi yang salah atau tadi terlalu simpel sebenarnya nggak ngegambarin semua hal gitu. Nah terus apa aja yang paling penting tuh sebenarnya adalah mantau berkala sih, dan kita tuh orang tua tuh kenal anak kita jauh lebih banyak daripada alat-alat ukur kayak sidik jari dan sebagainya gitu. Maksudnya aku tuh psikolog ya, latar belakangku salah satunya psikometri, ngajar metode konstruksi tes waktu di UI dan sebagainya. Jadi aku bukan nggak percaya sama gunanya assessment. Nah tapi assessment tuh ada yang berkualitas, ada juga assessment yang nggak berkualitas pertama. Dan yang kedua, assessment yang paling bagus itu yang terus-terusan. Dan yang terus-terusan ada sama anak tuh siapa sih? Orang tuanya gitu ya. Yang dia bisa lihat, anakku tadi sebelumnya baca bukunya, dia cuma bisa konsentrasi sekian menit. Sesudah itu dia dilatih bisa jadi lebih panjang gitu. Nah itu kemajuan gitu, bukan cuma soal cepet-cepetan bisa baca atau lancar-lancaran bisa baca, habis itu udah tugasku udah selesai. Tapi meningkat terus nggak nih si perkembangan bacanya, dari mulai dia bisa baca sampai dia mahir membaca, terus nanti dia kayak
bisa nulis juga karena dia banyak terpapar pada bacaan-bacaan yang baik. Aku yakin kayak your kid itu pasti nanti akan jadi penulis yang sangat baik juga gitu, karena dia kayak ya tahu buku yang berkualitas itu kayak apa. Nah jadi terus-terusannya itu juga jadi bagian yang penting sih. Kalau kita nggak bisa cuma lihat dia sukses, dia berhasil belajarnya di usia sekarang, tapi kita harus ngebayangin dia sebenarnya tuh sekolah bukan cuma buat sekolah lagi gitu ya, bukan cuma buat diterima di kampus tertentu gitu ya atau apa, tapi dia memang harus jadi lifelong learner, orang yang belajar terus karena dunianya juga berubah terus. Nah, duduk sama pasangan, ngomongin gitu ya, duduk sama guru, orang tua murid lain di sekolah untuk kayak bilang tujuannya tuh apa sih? Dari mana kita tahu bahwa tujuan belajar anak kita tuh udah tercapai gitu ya? Apa aja indikatornya sama-sama, itu tuh jadi PR kita semua sih. Karena kalau enggak, akhirnya yang jadi tujuan tuh apa tau nggak? Prestis. Banyak banget tuh di dunia pendidikan kita sekarang, karena si dunia yang serba instan, dunia yang kayak sangat mementingkan status. Jadi akhirnya kayak tujuan pendidikan tuh seolah-olah menang sesuatu, berkompetisi mengalahkan orang lain atau dianggap keren sama orang lain. Padahal itu tuh jebakan banget. Tujuan pendidikan tuh adalah ya kayak ngejaga si dunia ini jadi dunia yang lebih baik. Dan aku tahu sih kayak buat banyak orang tua tuh yang kayak masa sih tujuan pendidikan itu, tapi kan pendidikan itu jembatan buat hidup ya gitu. Jadi kalau kita nggak bilang bahwa tujuan pendidikan adalah supaya anak saya bisa lebih sayang sama alam, supaya anak saya bisa lebih cinta sama negara ini, terus kita cari nih contoh dia cinta negara tuh apa sih, kan bukan cuma ikut upacara gitu ya, dia sayang sama alam itu ya bukan cuma sekedar dia kayak bisa buang sampah banyak banget gitu. Nah itu yang mudah-mudahan bisa jadi pegangan-pegangan ke depannya sih gitu. Dan dia berkompetisinya ya sama dirinya sendiri, gimana dia lebih baik, bukan soal dia ngalahin orang lain. Susah nggak? Susah karena semua orang olimpiade ya. Karena semua orang pressure kita untuk ayo gitu. Kayak ini aja anakku nggak aku ikutin olimpiade segala macam karena bagiku kalau dia nggak tertarik dan aku nggak mau itu sekolahnya, mama sayang banget nanti dia bisa masuk jalur prestasi loh lewat ini. Jadi kayak anaknya nggak mau Bu, maaf ya. Itu belajar bahwa apa ya, ambisi orang tua apalagi pressure lingkungan itu sesuatu yang nggak sepenting sebenarnya target yang anak pengen gitu ya. Dia pengen ngedaleminnya minat yang berbeda sama kita, itu juga proses belajar terus ya jadi orang tua ya. Tapi itu bikin seru loh teman-teman. Makasih ya, makasih refleksinya. Aku juga belajar banyak banget dari percakapan ini. Yakin teman-teman juga pasti banyak yang nyatet-nyatet dan harus dicatat. Itu salah satu cara belajar yang juga efektif. Karena apa? Karena kalau nggak, kita jadi orang tua itu banyak otomatisnya. Kalau kita punya catatan, kita refleksi. Aku bahkan waktu anakku yang pertama masih kecil tuh aku ngerekam diriku sendiri, teman-teman, yang kayak aduh gimana sih ini mami ternyata katanya disiplin positif tapi masih ada omelan-omelannya ke anak dan sebagainya. Itu proses belajar yang efektif buat kita sebagai orang tua, dan lagi-lagi kita bisa jadi contoh buat anak-anak kita. Kita bisa mewariskan pola-pola dalam keluarga yang betul-betul bermakna dan berkontribusi buat perbaikan semua keluarga di Indonesia. Makasih sekali lagi udah jadi teman perjalanan yang menyenangkan, udah jadi teman bercakap-cakap hari ini yang menyenangkan, dan makasih untuk semua yang udah nonton, disebarin ya, dijadiin percakapan tentang parenting, tentang gimana kita bikin koneksi, delay gratifikasi, belajar tanpa harus ngejar prestige atau berkompetisi, kita jadiin paradigma yang mudah-mudahan bisa dipraktekin sama-sama. Makasih udah nonton Merdeka.